Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma inni as'aluka ya qadim ya daim ya witru ya ahad ya samad ya hayyun ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Joe. Tadi saya sudah buat rekaman video tapi terputus ya. Ini saya ulang kembali. Turut berduka cita ya kepada Mbah Badrowi ya. Saya tidak kenal beliau, tapi saya simpati kepada beliau. Dan terakhir saya tahu dia anggota Cyber NKRI. Nah, ketika saya tahu dia itu anggota Cyber NKRI, maka saya mulai emosi ya, terutama kepada oknum polisi ya. Saya emosi. Terus terang saya katakan, jangan kalian golongan-golongan, kelompok-kelompok ormas yang radikal, yang menginginkan khilafah, yang ingin mendirikan negara khilafah, negara Islam. Kalian mau ganti NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan negara Islam yang kalian tawarkan. Kalian mempersekusi orang. Dengan alasan apa? Dengan alasan tabayun. Oknum polisi memfasilitasi kalian. Itu kalian mempersekusi. Kalian ramai-ramai ke rumahnya, ke rumah Mbah Badrowi, kalian ramai-ramai dengan membawa oknum polisi. Oknum polisi alasannya memfasilitasi. Coba itu kalian lakukan kepada saya. Di rumah saya kalian bawa orang-orang banyak dengan polisi, oknum polisi. Kalau tidak saya yang mati, kalian yang mati. Kalian melakukan penyerangan. Kalian mempersekusi dengan alasan tabayun, dengan alasan klarifikasi. Padahal kalian mempersekusi orang, menakut-nakuti orang, mengancam orang. Dengan alasan 400, nggak usah kan 400, 1000 kalian bawa ke saya. Tapi kalian datangi rumah saya, berarti kalian berani mati. Tahu kalian? Kurang ajar kalian. Kalian mau membenturkan Cyber NKRI dengan polisi? Oke, tidak masalah. Jangan kalian pikir Cyber NKRI gentar walaupun dengan polisi, dengan oknum polisi. Jangan. Tapi jangan salahkan Cyber NKRI kalau terjadi jatuhnya korban. Karena kalian yang menyerang. Kalian datang ke rumah kami untuk alasan tabayun, untuk alasan klarifikasi, yang padahal itu pengancaman. Dengan mengatakan itu 400 orang sudah menunggu. Kaum jawara. Nggak usah kan kaum jawara, kaum jawari pun saya jabani. Tapi jangan salahkan saya. Kalian yang menyerang duluan. Kalian yang menyerang duluan. Walaupun ada oknum polisi. Karena kami Cyber NKRI mempertahankan negara ini dari paham-paham
radikalisme dari paham-paham khilafah. Ya. Kalau dia masalah dia membodoh-bodohi si Bahar, ya. Itu karena ada sebab. Siapa yang duluan membodohi? Si Bahar kan? Bahar yang membodohi dia duluan. Loh, siapa itu? Yang dihormati oleh Mbah Badrowi. Siapa? Gus Fuad Pleret. Si Bahar dengan tegas di situ mengatakan Gus Fuad Pleret itu bodoh. Di channelnya Refli Harun. Ini saya clearkan namanya. Tidak RH apa macam, tidak. Refli Harun. Dia membodohkan. Padahal sebenarnya saya lihat Refli Harun itu sudah memperingatkan. Jangan pakai nama. Saya tidak menyalahkan Refli Harun. Jadi asbab itulah kenapa si Badrowi merasa terpanggil untuk membela Gus Fuad Pleret. Dia pun membodoh-bodohi si Bahar. Ya, jadi jangan dibalas dengan tabayun alasan yang persekusi. Ya balas dengan kata-kata lagi. Ini datang rame-rame yang alasannya 400 jawara. Mau datangi ulama kiai. Gak boleh begitu kalian. Ini lagi kepada oknum polisi saya peringatkan. Jangan menghalang-halangi cyber NKRI untuk membela negaranya. Kalau kalian tidak mau saya peringatkan, maka lakukan tugas kalian. Kalian bersihkan orang-orang, kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara khilafah. Kalian bersihkan itu. Selama ini saya diam. Selama ini saya menyelesaikan dengan cara saya sendiri. Tapi dikarenakan ada kejadian Mbah Badrowi. Kejadian Mbah Badrowi yang dipersekusi dengan alasan itu tadi. Dengan alasan tabayun lah, dengan alasan klarifikasi. Datang oknum polisi. Datang juga. Didampingi juga. Dengan alasan apa? Memfasilitasi. Tidak bisa polisi seperti itu. Kalau mau memfasilitasi di Polda, di Polres tempat. Jangan ikut menyerang seakan-akan ikut menyerang. Mental Mbah Badrowi itu jatuh. Tapi kalau kalian mau ngetes mental saya, silakan. Kalau kalian mau mengetes mental saya, 1000 orang kalian datang. Datang kalian kepada saya. Tapi jangan salahkan saya jika saya diserang dengan alasan tabayun, dengan alasan klarifikasi, padahal itu persekusi. Jangan salahkan saya kalau tertumpah darah. Karena saya tidak mau berpikir dan tidak mau kompromi. Orang-orang yang mau mendirikan negara khilafah, lihat ISIS tuh, hancur lebur. Yaman hancur lebur. Itu saya tentang.
Walaupun ada oknum polisi yang memfasilitasi, saya nggak peduli. Karena saya membela negara saya membela keluarga saya. Supaya mereka hidup aman, kemana-mana tentram. Mau sekolah, mau ke pasar, mau ke pajak, tidak ada yang ditakutinya. Karena tidak dalam masa perang. Jadi ini bagi orang-orang ya, bagi orang-orang yang dipersekusi ya, yang tahu dia dipersekusi, hubungi saya. Ya, hubungi saya. Kalian tahu nomor saya kan? Tuh, saya nggak nyebarkan ke orang. Nggak menyebarkan ke orang sembarangan. Saya hanya menyebarkan kepada orang-orang. Ya, orang-orang jemaah-jemaah saya, orang-orang cyber NKRI. Saya penakut? Tidak. Kalian aja penakut dengan datang rame-rame. Kalau datang sendiri, jangan rame. Ya. Kalau masalah orang itu memanggil bahar, rijik, itu hak mereka. Oh, kalian marah, junjungan kalian itu tidak dihormati. Dihormati dari mana? Kan sudah dipanggil dengan bahar, tidak dipanggil lain-lain, tidak dipanggil dengan nama binatang. Oh, rijik, masa ngomongnya rijik aja? Ya kan sudah dipanggil dengan namanya. Rijik. Oh, mesti pakai Habib. Habib itu urusan kalian. Kalian mempercayai dia keturunan Rasul, itu urusan kalian. Namun kalau orang tidak mempercayai dia keturunan Rasul, itu jangan kalian paksakan. Kalian jangan memaksakan seseorang untuk menghormati orang tersebut dengan memanggil nama Habib. Kalau orang mau menghormati junjungan kalian itu ya dengan memanggil namanya Rizik, Bahar, itu sudah suatu penghormatan. Karena tidak diembel-embeli atau tidak dipanggil dengan nama-nama yang lain, dengan nama-nama yang hina seperti binatang, seperti apa. Tidak, dipanggil dengan namanya, sesuai namanya. Bahar, saudara Bahar, atau Pak Bahar, atau saudara Rizik, atau Pak Rizik. Jadi apa masalahnya? Oh, dia keturunan Rasul. Kalau kalian percaya dia kepada keturunan Rasul, itu silahkan kalian. Jangan kalian paksakan kepada orang lain untuk mempercayai itu keturunan Rasul. Jangan. Kalau keturunan Rasul itu jangan dipaksakan. Kriteria itu keturunan Rasul itu ada adab bicara, adab berkata-kata. Ya. Tidak residivis. Tidak mantan narapidana seperti si Bahar, ya. Berkata-kata kurang baik, mengatakan Insinyur Haji Joko Widodo Presiden Republik Indonesia dengan kata-kata yang tidak pantas. Itu presiden, pimpinan saya. Saya bukan aparat. Tapi selama dia jadi presiden, saya sebagai warga negara Indonesia, itulah pimpinan saya. Kalau kalian menghormati pimpinan saya, maka saya akan menghormati kalian. Tapi dengan tidak memanggil dengan sebutan yang kalian panggil, itu hak saya. Kalau saya panggil dia dengan Pak Rizik, Pak Bahar, tapi dia di bawah saya, di Bahar. Ya. Jangan lupa, kalau kalian didatangi rame orang atau dengan polisi ataupun dengan kepling,
kepala lingkungan, kalian hubungi saya akan datang. Ya, ini bagi orang-orang yang tahu nomor saya. Ya. Nah, bagi majelis jangan ikut campur, biar saya. Ya, biar saya. Saya tidak mau kalian itu terkena imbas. Ya, kasihan keluarga kalian, anak kalian kasihan. Ketika kalian didatangi dengan alasan tabayun, dengan alasan klarifikasi, itu persekusian, ya, karena datangnya rame-rame. Walaupun dengan polisi dengan alasan yang memfasilitasi, itu persekusi, itu penyerangan, ya. Kalau mau datang itu tabayun itu di suatu tempat, nah kalau mau difasilitasi polisi, nah polisi menyediakan tempatnya, ya. Satu orang yang datang, jangan rame-rame keroyokan bro. Kalau keroyokan kita pun bisa bro, keroyokan bro, kami datangi kalian pun bisa bro, tapi kami tidak mau karena kami percaya kepada aparat. Tapi aparatnya, ya oknum aparatnya ini yang susah untuk mengerti mana yang baik dan yang buruk. Kalau yang pakai sorban semua itu ya baik, belum tentu. Banyak pencopet di Arab Saudi sana pakai sorban, pakai gamis, banyak. Ya. Kalau kalian pernah pergi ke Pajak Seng, ya, Arab Saudi ya. Nah, udah gitu aja lah, nggak usah panjang kali, karena udah 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.